Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Kisahnya tertulis dalam Al-Quran, Alkitab, dan berbagai riwayat sejarah. Tapi, di mana beliau dimakamkan? Beberapa lokasi di dunia dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, dari Timur Tengah hingga Afrika. Berdasarkan kitab suci dan sejarah, ada 6 tempat yang diklaim sebagai makam Nabi Adam, dan pada akhirnya akan dipilih satu lokasi yang memiliki dasar paling kuat. Berbagai tradisi di dunia mengklaim tempat Nabi Adam dimakamkan. Setiap tempat memiliki dasar keyakinannya sendiri, baik dari kitab suci maupun riwayat para ulama dan sejarawan. Kitab Kejadian 23 ayat 19 dalam Alkitab Ibrani mencatat bahwa Abraham membeli Gua Makpelah sebagai tempat peristirahatan keluarganya. Tetapi menurut tradisi Yahudi yang tercatat dalam Talmud, makam ini sudah lebih dulu menjadi tempat peristirahatan Nabi Adam dan Hawa. I'm looking at the mezuzah. I'm looking at the sign. Petach Gan Eden, the gateway to paradise. So it's crazy to think about it, but according to our deeper traditions from the Zohar, after Adam and Eve were thrown out of paradise, they said, we're not leaving our place. If we can't live in paradise and we were thrown out, let's be buried as close as possible to Gan Eden. Di sini juga terdapat masjid yang dihormati oleh umat Islam, Masjid Ibrahimi, tempat yang dianggap sebagai makam Nabi Ibrahim dan keluarganya. Tidak ada sumber spesifik dalam Islam yang menyebutkan akan keyakinan tersebut. Namun, kepercayaan ini terus berkembang, dan hari ini, gua tersebut menjadi bagian dari kompleks Masjid Ibrahimi yang dihormati oleh 3 agama besar. Over here, of Adam Rishon and Hawa. And we know that there are 4, right? It's Arbat, Zugot that are buried here. The four fathers and mothers, Adam and, right? So we say Avram Avinu and Sarah. Yes, I'm going to smell the air. It goes straight down to where our patriarchs and matriarchs are buried, which is traditionally the entrance to the Garden of Eden. Di dalam gereja makam kudus di Yerusalem, terdapat sebuah kapal kecil bernama Chapel of Adam. Dalam tradisi Kristen, ada keyakinan bahwa tengkorak Nabi Adam ditemukan tepat di bawah tempat Yesus disalib. Inilah sebabnya mengapa kapel kecil di dalam gereja makam kudus di Yerusalem dinamai Chapel of Adam. Kepercayaan ini muncul dalam beberapa tulisan Kristen awal sejak abad keempat. Namun, tidak ada dukungan dari sumber Islam atau Yahudi mengenai klaim ini. You can see the creek at the background of the Calvary. This is the Calvary. We are below the Calvary. And according to tradition, this is the tomb of Adam. Adam and Eve, first man ever. Lalibela, Ethiopia, terkenal dengan gereja-gereja batu yang luar biasa. Beberapa tradisi lokal mengklaim bahwa Nabi Adam dimakamkan di sini. Meski klaim ini lebih bersifat lisan dan tidak didukung oleh bukti arkeologis atau riwayat dalam kitab suci. Menurut beberapa tafsir Islam, salah satunya dari Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah, Nabi Adam dimakamkan di dekat Ka'bah, tepatnya di Gunung Abu Qubais.
Beberapa riwayat lain juga menyebut bahwa Adam dan Hawa bertemu kembali di Jabal Rahmah. Meski tidak ada dalil langsung dalam Al-Quran atau hadis sahih, lokasi ini tetap dihormati dalam beberapa tafsir Islam. Di Sri Lanka, terdapat gunung yang dikenal sebagai Adam's Peak. Di puncaknya, ada jejak kaki yang menurut beberapa Muslim setempat adalah jejak Nabi Adam saat pertama kali turun ke bumi. Namun, jejak ini juga diklaim oleh umat Buddha sebagai milik Buddha. Karena banyaknya kepercayaan yang bercampur, sulit untuk memastikan klaim ini secara historis. That footprint is from Hanuman. It was Hanumanji, while burning Lanka, he jumped upon the mountain and put his footprint up there. Buddha never went to Sri Lanka. How his footprint will appear there? Adam is a mystical figure. So he never existed. Di sisi lain, di Mannar, Sri Lanka, menurut kepercayaan tradisional Muslim setempat, ini adalah makam Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kuburan yang lebih panjang adalah kuburan Nabi Adam, sedangkan yang lebih pendek adalah kuburan Ibu Hawa. Kuburan ini dibuat panjang untuk menunjukkan bahwa orang yang dimakamkan di sini adalah orang dari kasta tinggi. Beberapa tradisi menyebutkan Nabi Adam dimakamkan di Wadi As-Salam, Najaf, Irak. Diyakini sebagai tempat banyak nabi dimakamkan. Wadi As-Salam, pemakaman terbesar di dunia, dengan luas lebih dari 1.400 hektar. Tempat ini telah menjadi peristirahatan terakhir jutaan orang selama lebih dari 1.400 tahun. Menurut beberapa sumber dalam tradisi Islam ulama Syiah, Wadi As-Salam dipercaya sebagai tempat makamnya banyak nabi, termasuk Nabi Adam dan Nabi Nuh. Beberapa ulama Syiah menyebut bahwa makam suci ini telah ada sejak zaman dahulu dan menjadi tempat peristirahatan para nabi serta wali Allah. Wadi As-Salam berarti lembah kedamaian, sebuah nama yang menggambarkan keyakinan bahwa arwah orang-orang beriman berkumpul di sini sebelum menuju alam akhirat. Kepercayaan ini menjadikan pemakaman ini sangat dihormati, terutama dalam tradisi Syiah. Pemakaman ini juga terletak di dekat makam Imam Ali, salah satu figur paling penting dalam Islam Syiah. Meskipun tidak ada bukti konkret dari kitab suci mengenai Nabi Adam dimakamkan di Wadi As-Salam, keyakinan ini terus hidup dalam tradisi masyarakat setempat. Dari semua lokasi tersebut, Cave of Machpelah di Hebron memiliki pengakuan yang cukup luas dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan sebagian orang Islam meyakini bahwa ini adalah tempat Nabi Adam disemayamkan. Tempat ini dikenal sebagai makam para leluhur di kota kuno Hebron, Palestina, sebuah tempat suci yang telah menjadi saksi sejarah selama ribuan tahun. Cave of Machpelah disebut dalam kitab Kejadian sebagai tempat yang dibeli oleh Nabi Ibrahim untuk memakamkan istrinya, Sarah. Di dalamnya diyakini terdapat makam Ibrahim, Ishak, Yakub, dan istri-istri mereka. Namun, dalam beberapa tradisi Yahudi dan Kristen, disebutkan bahwa gua ini sebenarnya lebih tua dari masa Ibrahim dan merupakan tempat peristirahatan Adam dan Hawa. Di atas gua ini berdiri Masjid Ibrahimi yang megah.
dengan arsitektur yang mencerminkan gaya Islam klasik dan peninggalan era Herodian. Pilar-pilar batu besar, ornamen khas Timur Tengah, serta nuansa spiritual yang kental. Masjid ini telah berdiri sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, menjadi salah satu situs tersuci dalam 3 agama, yakni Islam, Yahudi, dan Kristen. Namun, akses ke dalamnya sangat ketat, karena lokasi ini juga menjadi pusat ketegangan politik di Hebron. Untuk mengunjungi Cave of Machpelah, perjalanan bisa dimulai dari Yerusalem menuju Hebron, sekitar 30 km ke arah selatan. Hebron adalah kota penuh sejarah di tepi barat Palestina. Karena kondisi politik, penting untuk memastikan keamanan dan mengikuti panduan lokal saat berkunjung. Misteri tentang makam Nabi Adam mungkin tak akan pernah terpecahkan sepenuhnya, tapi jejaknya ada di setiap sudut dunia. Mengingatkan kita bahwa warisan terbesar bukanlah tempat peristirahatan terakhir, melainkan kisah dan pelajaran yang ditinggalkan untuk umat manusia.